Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian yang masih punya hutang di pinjol? Saya doakan semoga kita semua yang masih punya hutang di pinjol panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas 5 kesalahan orang yang galebay di pinjol. Karena masih banyak sekali orang yang galebay di pinjol itu melakukan 5 kesalahan. Dan 5 kesalahan ini bisa berakibat fatal untuk kehidupan Anda. Apa saja 5 kesalahan orang yang galebay di pinjol? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, dia selalu membuka atau membaca pesan WA dari DC pinjol. Itu kesalahan yang pertama. Jadi kalau Anda galebay, dengar baik-baik. Kalau Anda galebay, jangan pernah sekali-kali Anda membuka atau membaca pesan dari DC pinjol. Kenapa? Karena kalau Anda masih membuka dan membaca pesan dari DC pinjol, yang ada otak dan pikiran Anda itu pusing setiap hari, stres setiap hari, bahkan bisa-bisa Anda depresi setiap hari karena selalu membuka pesan WA dari DC pinjol, dan itu tolol. Kenapa tolol? Karena yang namanya galebay itu adalah gagal bayar. Jadi kalau Anda sudah gagal bayar, ya udah, gak usah ngebuka WA dari DC pinjol, abaikan saja, aman, tenang aja, aman. Ketika kita mengabaikan pesan dari DC pinjol, itu 100% aman. Karena banyak sekali orang yang bilang, kalau Anda mengabaikan pesan dari DC pinjol, berarti Anda keluar dari tanggung jawab. Katanya. Enggak, guys. Dengar baik-baik. Setiap orang itu mempunyai haknya masing-masing dan sudah diatur oleh undang-undang. Contohnya kayak gini, Anda mau mengangkat telepon, mau ngebales pesan, itu hak Anda dan tidak ada paksaan. It's okay? Dengar baik-baik. Pinjol bukan hanya pinjaman online, tapi pinjol ada yang mengendalikan, dan pinjol itu adalah bisnis. It's okay? Gak usah takut lagi. Kalau Anda galebay, Anda harus kuat mental. Jangan pernah sekali-kali Anda membuka atau membaca pesan dari DC pinjol. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat bodoh untuk Anda lakukan. Kenapa bodoh? Karena katanya galebay, tapi masih peduli sama DC pinjol. Tolol. Lanjut, yang kedua, dia selalu membalas pesan dari DC pinjol atau selalu mengangkat telepon dari DC pinjol. Nah, ini adalah kesalahan paling fatal. Kenapa? Karena kalau Anda masih mengangkat telepon dari mereka, masih membalas pesan dari mereka, yang ada mereka keenakan. DC pinjol itu bahagia kalau pesannya dibales. DC pinjol itu bahagia kalau teleponnya diangkat. Kenapa? Karena gaji mereka dari sana. Makanya gue bingung sama orang yang galebay di pinjol, tapi mereka
masih menghadapi DC pinjol melalui telepon dan WA, kan itu tolol. Katanya gak lebay. Ya kecuali kalau Anda mau bayar, dengar baik-baik. Kalau Anda mau bayar, lu mau ngebales WA dari DC pinjol ke, mau ngangkat telepon ke, ya itu nggak jadi masalah kalau Anda mau bayar. Tapi kalau Anda galebay, udah galebay, gak punya uang, masih mengangkat telepon dari DC pinjol, kan tolol masalahnya. Makanya saya pernah bilang berapa kali, kalau Anda galebay pinjol, gak usah peduli sama DC pinjol. It's okay. Semuanya akan baik-baik saja ketika Anda galebay di pinjol. Resikonya cuma ada dua, masuk slik OJK dan BI checking saja. Udah. Jadi gak usah ngebales WA, gak usah ngebaca WA, gak usah ngeladenin DC pinjol kalau Anda galebay. Oke? Itu dua kesalahan. Dan yang ketiga, selalu berpikir negatif. Anda tahu berpikir negatif? Dia itu ketakutan. Wah, galebay pinjol, nanti hidup saya gini, nanti ekonomi saya gini, saya takut gini, saya takut gitu. Wah, pokoknya ketika kita galebay pinjol itu kita pusing, stres, depresi, memikirkan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi dalam hidup Anda. Dengar baik-baik. Galebay pinjol itu tidak semenakutkan yang Anda bayangkan. Galebay pinjol akan baik-baik saja kalau Anda kuat mental. Makanya inti dari galebay pinjol itu adalah kuat mental. Ya. Kalau Anda takut pinjol, ya terus lu ngapain dulu pinjol? Itu masalahnya. Nah, itu kesalahan yang ketiga. Selalu berpikir negatif dalam otak Anda. Kesalahan yang keempat, dengar baik-baik. Takut sama DC pinjol atau DC lapangan. Itu kesalahan yang keempat. Kenapa kita harus takut sama DC pinjol yang datang ke rumah? Coba jawab. Kenapa kita harus takut sama mereka? Padahal mereka sama-sama manusia. Ya wajarlah. Anda punya hutang, terus Anda ditagih. Itu wajar. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat normal dalam hidup Anda. Kalau Anda punya hutang, ya udah pasti akan ada yang menagih. Betul nggak? Saya kasih contoh nih ya. Kalau lu nggak sholat, lu pasti pusing kan setiap hari. Begitu pula dengan pinjol. Kalau lu punya hutang pinjol, ya udah, lu harus menghadapi DC lapangan. DC lapangan itu manusia dan mereka bukan Tuhan. Ngapain kita harus takut sama mereka? Ada uang, bayar. Gak ada uang, galebay. Kenapa? Karena nasabah pinjol itu dilindungi oleh OJK. Kenapa OJK melegalkan pinjol? Karena untuk melindungi masyarakat Indonesia. Kurang baik apa OJK sama kita? Kalau semisalkan ini DC pinjol menyerang fisik Anda, ngambil barang berharga Anda di rumah, maka Anda wajib mempunyai hak untuk melaporkan DC pinjol ke polisi.
Gampang, bro. Cuman otak dan pikiran kita yang membuat hidup kita itu susah. Makanya galabai pinjol itu akan baik-baik saja. It's okay. Yang terakhir, dengar baik-baik. Yang terakhir, ketika Anda galabai pinjol, kesalahan terbesar yaitu Anda gak mau kabur dari pinjol. Lah bang, lu ngajarin gak bener ini. Kenapa harus kabur dari pinjol? Lu baru tahu ya, kenapa kita harus kabur dari pinjol? Karena itu untuk menyelamatkan ekonomi kita. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ketika kita kabur dari pinjol, kita akan dipenjara? Jawabannya tidak. Apakah ketika kita kabur dari pinjol, itu aman? Jawabannya aman. 100% aman buat Anda yang mau galabai di pinjol, terus kabur dari pinjol. Simpen video ini dan laporin ke polisi. Siapa yang mau nangkep saya? Gak ada. Kabur dari pinjol itu aman, 100% aman. Tapi harus menghadapi 3 resiko kalau Anda kabur dari pinjol ya. Karena setiap sesuatu hal yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Apa resiko ketika kita kabur dari pinjol? Dengar baik-baik. Yang pertama udah pasti, nama Anda akan di blacklist oleh OJK. Yang kedua, BI checking Anda, skor kredit Anda akan menjadi buruk kalau Anda kabur dari pinjol. Dan yang ketiga, DC pinjol akan melacak lokasi Anda, tempat Anda berada. Itu saja resiko ketika kita kabur dari pinjol. Coba deh, sekarang saya mau mengajak Anda berpikir. Apakah ada orang yang dipenjara gara-gara dia kabur dari pinjol? Ada enggak? Jawab dong. Ada enggak orang yang dipenjara gara-gara dia kabur dari pinjol? Gak ada. Kenapa gak ada? Karena tidak ada satu orang pun yang akan dipenjara kalau dia punya hutang. Gak ada. Dan gak ada sejarahnya orang yang masuk penjara gara-gara hutang. Gak ada. Sejak kapan orang dipenjara gara-gara hutang? Kecuali nih, kalau Anda pinjol pakai KTP orang lain, pakai muka orang lain, memalsukan data, itu baru bisa dipidana, baru bisa masuk penjara. Tapi ketika Anda pinjol pakai KTP sendiri, muka sendiri, itu tidak akan pernah dipenjara. Kenapa? Karena data Anda, KTP Anda, muka Anda itu asli dari Anda. Dan itu adalah persyaratan untuk meminjam uang di fintech. Oke? Jadi jangan melakukan 5 kesalahan ketika Anda galabai di pinjol. Salah satunya yang sudah saya terangkan tadi. Dengar baik-baik. Hutang itu memang wajib untuk kamu bayar. Tapi kalau kamu sudah punya uang, bahkan Al-Quran di surat Al-Baqarah menjelaskan, tulislah hutangmu
tulislah hutangmu di dalam buku. Agar suatu saat nanti ketika Anda sudah punya uang, ketika Anda sukses, udah punya penghasilan yang banyak, Anda ingat sama hutang Anda. Di sanalah Anda wajib membayar hutang. Jadi intinya kayak gini, ada uang kita bayar, gak ada uang gak lebay. Kalau ekonomi kita rendah, gak lebay. Kalau ekonomi kita tinggi, bayar. Simple bro, hidup itu. It's okay. Dan yang terakhir, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian tentang hal ini. Jangan pernah sekali-kali Anda melakukan sesuatu yang ilegal demi membayar hutang pinjol Anda. Dan jangan pernah sekali-kali Anda merugikan orang lain, merugikan keluarga, merugikan kedua orang tua, bahkan merugikan diri sendiri demi melunasi hutang-hutang pinjol Anda. Seperti bunuh diri, mencuri, dan menghalalkan segala cara untuk melunasi hutang-hutang pinjol. Intinya, ada uang, bayar. Gak ada uang, gak lebay. Oke? Segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.